Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Petang hadir hari ini bersama saya Cindy Sistiarani dan Yasir Nenek Ama. Kita akan menyimak informasi awal di Kompas Petang hari ini bersama Yasir Nenek Ama. Silakan Yasir. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang saudara. Hingga sore ini Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Penangkapan Ade Yasin diduga terkait dengan pemberian suap. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan Ade Yasin ditangkap sejumlah orang. Selain Ade Yasin juga ditangkap sejumlah orang lainnya di wilayah Jawa Barat saudara. Bupati Kabupaten Bogor ini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan diduga berkaitan dengan pemberian suap. Dalam penangkapan ini diduga ada barang bukti uang yang turut disita KPK. Tim KPK tadi malam hingga tadi pagi telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan suap. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Saat ini para pihak telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tentu kami memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap atas kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kadis Kominfo Kabupaten Bogor Bayu Harmawanto masih menunggu proses hukum yang tengah dilakukan KPK untuk Ade Yasin. Pasca operasi tangkap tangan Bupati Bogor, kegiatan perkantoran di pemerintah Kabupaten Bogor masih berjalan normal. Dasarnya kami tetap menunggu hasil pemeriksaan dari KPK. Kan KPK mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam ya. Nanti seperti apa perkembangannya dan hasilnya kita tunggu sama-sama. Terus aktivitas pemerintahan sendiri gimana? Aktivitas masih berjalan seperti sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Kaitannya dengan apakah nanti itu tetap dihadirinya oleh Pak Sekda atau Pak Wakil itu nanti hasil dikoordinasikan sesuai dengan jadwal ya Pak? Iya. Bupati Bogor Ade Yasin terjerat tangkap tangan KPK diduga karena praktik suap menyuap. Nasib Ade Yasin sama dengan kakak kandungnya Rahmat Yasin. Rahmat Yasin adalah mantan Bupati Bogor 2 periode, 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Namun tak sampai 1 tahun menjabat di periode kedua, Rahmat Yasin ditangkap KPK. Di Pengadilan Tipikor, ia divonis 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap 4,5 miliar rupiah pengurusan izin rancangan umum tata ruang di Bogor, Puncak, dan Cianjur. Setelah bebas, Rahmat Yasin kembali ditangkap dan divonis 2 tahun 8 bulan penjara di tahun 2021 karena ia menerima gratifikasi 8,9 miliar rupiah di Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2013 dan Pemilu Legislatif tahun 2014. Rahmat Yasin juga menerima gratifikasi puluhan hektar lahan serta mobil mewah terkait pengurusan izin pesantren dan kota santri di Jonggol. Ade Yasin dan Rahmat Yasin sama-sama diciduk KPK saat aktif menjabat sebagai Bupati Bogor. Dinasti politik seperti ini kerap dinilai sebagai pintu masuk korupsi. Informasi terkini dari penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin oleh KPK akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Selamat petang Jona, apakah sudah bisa dipastikan Ade Yasin ini terkait dengan kasus suap dan sebenarnya berapa jumlah pasti orang yang ditangkap oleh KPK ini? Ya Yasin, tentu saja ini menjadi mimpi buruk ya, khususnya bagi para kepala daerah di mana menambah daftar panjang bupati yang berhasil ditangkap KPK khususnya dalam operasi tangkap tangan. Jadi terkait dengan operasi tangkap tangan ini dilaksanakan kemarin malam dan tadi pagi, di mana tidak hanya Bupati Ade Yasin tapi juga anggota BPK Jawa Barat dan kabarnya ada juga beberapa orang yang berhasil diamankan. Namun terkait dengan jumlah orang yang diamankan dan juga jumlah berapa dana yang juga berhasil ditangkap oleh KPK saat ini masih dalam dihitung. Dan kalau kita perhatikan, KPK sendiri memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk bisa melakukan
melakukan ekspos kepada media terkait dengan hasil OTT. Mengenai adanya OTT ini tentu saja kalau kita lihat ini hanya selisih 8 tahun kalau kita lihat, di mana pada 8 tahun silam kakak kandung dari Ade Yasin, Rahmat Yasin, juga ditangkap KPK dengan jabatan yang sama, itu dengan Bupati Bogor. Jadi kalau kita lihat ini adalah cukup menarik, di mana setelah sang kakak ditangkap, sekarang sang adik juga ditangkap dengan jabatan yang sama yaitu Bupati Bogor. Kami sendiri masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK mengenai kasus apa, mengingat memang ada juga informasi yang mengatakan bahwa penangkapan dari Ade Yasin ini kaitannya terkait dengan adanya BPK yang sedang melakukan inspeksi ke Kabupaten Bogor. Apakah mungkin ada suap menyuap di balik pemeriksaan itu, kami masih menunggu informasi. Terkait dengan jumlah berapa orang diamankan selain Bupati Bogor Ade Yasin dan juga anggota BPK, ini masih menunggu, mengingat ada informasi yang mengatakan ada 11 orang ditahan, tapi apakah bisa kurang atau bisa tambah, harus menunggu informasi real. Dan juga terkait dengan jumlah dana, memang untuk jumlah dana ini masih dihitung secara real oleh pihak KPK, dan ini tentu saja ini masih harus dihitung lagi berapa angka real, khususnya terkait dengan adanya suap penyuap. Apakah mungkin ada transaksi lebih besar dari adanya suap penyuap, apakah ini mungkin juga bagian dari suap penyuap, kami masih menunggu informasi real dari pihak KPK. Yang pasti untuk waktu 1x24 jam kami masih menunggu bagaimana keterangan resmi yang dikeluarkan oleh KPK mengenai OTT yang dilakukan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. Yasir. Jonathan, tentu kita masih menunggu konferensi pers dari KPK, tapi dari informasi yang Anda gali di KPK, apakah benar ada bukti uang suap yang telah disita KPK dalam penangkapan ini? Iya, Yasir, dari informasi yang kami dapatkan ada dana yang berhasil diamankan, dan sebenarnya untuk informasi itu ada mengatakan ada ratusan juta, tapi untuk informasi realnya berapa jumlah ratus juta yang berhasil diamankan dan juga uang itu buat apa, sebenarnya masih simpang siur. Ada yang mengatakan uang ini dipakai sebagai suap untuk bisa menghindari dari adanya sanksi yang dilakukan BPK atau tidak, tapi kami masih menunggu, mengingat informasi yang real nanti akan disampaikan KPK melalui konferensi pers, dan tentu saja akan disampaikan oleh pimpinan KPK mengenai adanya transaksi suap yang diduga mengenai adanya gabungan ketika BPK melakukan inspeksi khususnya terhadap Kabupaten Bogor. Yasir. Kita tunggu seperti apa nanti keterangan resmi dari KPK terkait dengan penangkapan ataupun OTT Bupati Bogor Ade Yasin. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, atas informasinya dari gedung KPK.